وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قبل الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قبل الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قبل الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قبل الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قبل الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قبل الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف باللسان، لا إله إلا الله كل يوم وبشأن، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Para sepuh, para jamaah, wabil khusus sahibul bait ingkang sedayanipun sangat kawula hormati lan kawula cintai rahimakumullah. Syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala mengawali ngaji kita pada pagi hari ini kelawan nyebut kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat dumateng Rasulullah kelawan mengucap kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah ingkang kula hormati, kita ngaji wasiatul Mustafa, wasiat pesen-pesene Kanjeng Nabi dumateng Al Imam Ali. Nggih tentune niki juga nasihat atau wasiat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Penyusun kitab Wasiatul Mustafa mengawali tulisan yang berisikan wasiat Nabi dengan kalimat basmalah.
Lalu dilanjutkan dengan kalimat hamdalah dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tiga kalimat ini tidak pernah dilewatkan, ditinggalkan oleh para ulama yang menyusun karya-karyanya. Semua itu para beliau lakukan untuk mengambil berkah. Sebab mengamalkan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah. Dalam riwayat yang lain bilhamdalah fa huwa aqta au ajdal dan seterusnya. Setiap perkara yang penting, apalagi yang terkait dengan urusan akhirat, bila mana tidak diawali dengan bismillah, dalam riwayat yang lain dengan hamdalah, maka akan terputus qalilul barokah, ya, sedikit berkahnya. Ulama setiap perkara yang penting dalam kehidupan ini selalulah diawali dengan bismillah. Ketoke dunia amal perbuatane. Tapi kalau selalu diawali dengan bismillah, megang palu, bismillahirrahmanirrahim, megang gergaji, bismillahirrahmanirrahim. Dipatok apa kang bisa dipatok, pokok cuma matok uang. Digergaji apa yang bisa digergaji, karena memang pekerjaannya seperti itu. Dengan tukang sepeda motor Mas Aziz, ya, mengawali bongkar bismillah, ya, biar barokah. Barokah itu banyak kebaikannya. Cara wong nek wis bismillah, insyaallah dibantu dengan ilham Allah sehingga nyervis bakalan api, hasilnya sae. Apapun saja tidak akan pernah rugi ketika diawali dengan bismillah. Tidak cuma untuk ngarang kitab, semua perkara yang penting-penting, yang manfaat selalu awal bismillah. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada beberapa cara kata beliau agar kita ini di semua aktivitas kesibukan yang bersifat dunia tetap dianggap orang yang berzikir atau orang yang berkualitas di sisi Allah. Di antaranya selalu sertai dengan bismillah. Mau melakukan sesuatu bismillah, mau megang ini bismillah, selesai urusan alhamdulillah. Nah, itu penting sekali. Baiklah, kita lanjutkan. Wa ba'dahu, dan sesudah mengawali bismillah, hamdalah serta sholawat kepada Rasulullah, fahadihi wasiyatul Mustafa. Maka kata penyusun, ini adalah wasiat, nasihat daripada Al-Mustafa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li Ali bin Abi Thalib, untuk atau kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil saya. Fa khalautu ma'ahu fi manzilih. Saya masuk ke dalam rumahnya, karena Imam Ali ini kan di samping beliau sepupu juga mantu. Ya. Fa khalautu ma'ahu fi manzilihi, maka aku, kata beliau, berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Nabi. Faqala li, lalu beliau berkata, ya Ali, wahai Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam, ghaira annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, kamu, ya, di antara umat saya, ya, kamu
dengan diriku di antara umat saya bimanzilati Harun, seperti kedudukan Harun atau Nabiullah Harun min Musa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Ghaira annahu, hanya saja la nabiyya ba'di, sudah dinas oleh Allah tidak ada nabi setelah saya. Jadi para sahabat, para tabi'in minal ulama'il amilin min awliya'illah ya ar-rasikhina fil ilmi al-amilina, mereka ini adalah diumpamakan para nabi-nabinya Allah di zaman Bani Israel. Sehingga kita ini dipesankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan mereka, menjaga mereka, mengikuti mereka. Betapa tingginya, betapa mulianya kedudukan Imam Ali karramallahu wajhah di hati Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau diumpamakan seperti Harun dan Musa. Lalu beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni usikal yaum biwasiyatin. Kata baginda Nabi, wahai Ali, aku akan mewasiatkan kepadamu di hari ini dengan suatu wasiat. In anta hafidtaha, bila mana engkau menghafalnya, bukan sekedar menghafal, menjaganya, ya dihafal, ya dijogo, artinya diamalkan. Aishta hamidan wa mutta syahidan. Bila mana engkau hidup dengan mengamalkan wasiat-wasiat ini, menjaganya selalu, melestarikannya, engkau akan hidup terpuji di tengah-tengah masyarakat, mulia di sisi Allah, dipuji masyarakat, dipuji Allah. Wa mutasyahidan, dan kalau engkau mati di dalam keadaan menjaganya, mengamalkannya, melestarikannya, engkau akan dikategorikan orang yang mati syahid. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamah, dan kelak ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dirimu pada hari kiamat, engkau akan dibangkitkan dalam keadaan faqihan aliman, dalam keadaannya orang yang memiliki predikat faqih aliman, orang yang faqih, orang yang alim. Karena ini wasiat bukan cuma untuk Imam Ali, untuk kita semua. Berarti nek kula kali panjenengan ngamalaken isine wasiat-wasiat di Kanjeng Nabi, pasti akan mendapatkan seperti apa yang didapat oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Umpamane kita jenengan ingkang sampun usia tua ndak bisa hafal ya wasiat ini secara bahasa Arabnya, wis pokoknya Indonesianya saja diingat-ingat terus diamalkan, insya Allah sama ya, akan mendapatkan kedudukan predikat yang disematkan oleh yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana engkau hafal, engkau menjaganya, engkau melestarikan dalam arti mengamalkannya di dalam kehidupanmu, kalau kau hidup, kau akan hidup terpuji, dipuji, dimuliakan. Kalau kau mati, kau akan mati syahid. Kelak ketika engkau dibangkitkan dalam keadaan berpredikat faqihan alimah. Kepingin apa buatan kula kali panjenengan ngoten? Pastinya kepingin nggih. Ya Ali, yang pertama wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, man akalal halal, barang siapa yang makan barang yang halal, sesuatu yang halal, dicari dengan cara yang halal, sofa dinuhu,
maka orang tersebut atau keberadaan orang tersebut bersih, murni, jernih agamanya, murni agamanya. Waraqqa qalbuhu, dan lembut hatinya. Walam yakun lidakwatihi, dan tidak akan terjadi terhadap atau bagi doa orang tersebut suatu penghalang, melainkan doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal niku para jamaah, beliau berkata paling afdolnya ibadah, ya, sebelum ibadah yang afdol yang lain-lainnya itu adalah aklul halal, makan barang yang halal. Sholat tepat waktu afdol, birrul walidain afdol, jihad afdol, banyak ibadah-ibadah yang afdol. Tapi dari semua ibadah yang afdol itu tidak akan diberikan oleh Allah sebelum ini, makanan ini yang kita jaga. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. In kuntum iyyahu ta'budun, sebelum kamu benar-benar menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan banyaknya nantinya, dengan banyaknya ibadah yang kau lakukan, istiqomah dan lain sebagainya, meningkat dan meningkat. Sebelum kau melakukan ibadah tersebut, perhatikan dulu apa yang kau makan, kau dapat dari cara apa, dengan cara bagaimana. Hati-hati, okay? Sing akeh ibadah kula kali panjenengan yang istiqomah, Pak, melek sampai cowong, ya, sampai motone cowong, puasa sampai garing, ucat pasi, wirite dawa-dawa puluhan ewu, tapi makanannya tidak diperiksa, mbuh halal, mbuh haram, mbuh syubhat, korupsi, nipu dan lain sebagainya, haba'an mansura, maka tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakwalike amale biasa-biasa, cukup mampuni njogo sing wajib-wajib keren, salat lima waktu, puasa, pokoknya yang wajib-wajib. Tapi yang dimakan dari sesuatu yang halal, dicari dengan cara yang halal, itu berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama itu nomor satu, makanan. Jadi ternyata kata Imam Ahmad, afdolul ibadah, paling afdolnya ibadah aklul halal, ya, makan dari hal-hal yang halal, barang-barang yang halal, dicari dengan cara yang halal. Maka usahakan, ya, usahakan ya, terlebih dahulu cara-cara yang halal untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Walaupun mungkin nominalnya yang halal itu lebih sedikit ya daripada yang haram-haram. Mungkin lebih sulit, tapi tidak apalah. Tetap toh kita ini sudah mendapatkan jaminan dari Allah masalah rezekinya. Orang usah khawatir. Orang kafir, mukmin, orang baik, orang buruk, pelaku taat, pelaku maksiat, semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Ya, jadi cari, sudah usaha, ikhtiar terus. Apa yang didapat syukuri, ya. Insya Allah yang disyukuri itu lebih baik, ya, daripada menanti mencari yang tidak ada. Jadi yang ada saja disyukuri. Insya Allah akan berkah, akan menjadi kunci-kunci pembuka pintu rezeki yang lain. Jadi itu dulu, perhatikan. Kulu min tayyi kulu ya ayyuhalladzina amanu kulu. Makanlah dari makanan yang halal yang baik dan bersyukurlah kepada Allah jikalau dirimu hanya kepadanya engkau beribadah. Kulu halalan thayyibah, ya. Jadi yang halal yang thayyib dulu, ya. Kalau sudah, baru mulailah fokus kepada ibadah. Ini sangat penting sekali, ya.
Sangat penting sekali, karena kalau orang sudah menjaga dirinya dari perkara yang halal, agamanya itu murni, jernih, bersih, akan bersinar, hatinya akan lembut, karena akan jelas pantulan-pantulan rahmatnya Allah, pantulan-pantulan hidayah Allah, pantulan-pantulan cahaya Allah yang akan menerangi seluruh ruang-ruang tubuhnya, sehingga mata yang melihat akan nampak jelas apa yang dilihat, hati akan jelas membedakan apa yang harus dibedakan, daya dorongan kekuatannya selalu positif, sehingga mengantarkan jiwa raga orang tersebut mengarah kepada sesuatu yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dari perkara yang halal. Kalau berdoa orang ini walaupun ibadahnya biasa-biasa, tapi yang dimakan dari sesuatu yang halal langsung sampai kepada Allah. Makanya jangan heran kita kalau kita mendengar wali fulan doanya secepat kilat, wali fulan baru ngangkat sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para aulia, mereka orang-orang soleh ini, tidaklah mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan yang pertama, melainkan dari penjagaan makanan-makanan tersebut, baik melalui orang tuanya, Pak, ketika mencetak anak yang soleh. Karena tidak mungkin orang yang soleh itu mempunyai anak soleh memberi sembarangan makan kepada mereka, pasti dijogok orang. Itu yang paling terpenting, karena kita ini makhluk yang diciptakan untuk beribadah, maka harus betul-betul steril apa yang kita makan ya. Usahakan dicari dengan cara yang halal. Sekalipun mulung, tahu mulung ya? Ngumpulkan plastik, rosokan, memang kayaknya rendah hina dibanding yang berdasi ya. Masih berdasi mobilnya Mercy tapi korupsi, ya hina di mata Allah, kan gitu kan? Walaupun mulung yang ngumpul-ngumpulkan di sampah, plastik, kardus dan lain sebagainya, memang rendah di mata manusia, tapi tidak di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia perahu, mulia teman-teman. Jadi itu yang pertama wasiat Rasulullah SAW. Kenapa beliau mengatakan man akal halal sofa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun lidakwati hijab. Makanya di antara kita bila mana ya kurang semangat dalam beribadah, ya hati ini kok masih terasa kayak suram rasanya hidup ini, kok kayak sumpek ya, kok doa tidak dikabul-kabul ya, mungkin ya pernah ada barang-barang yang tidak halal bercampur, apalagi zaman sekarang sulit zaman sekarang untuk menghindarkan ya. Makanya kita semaksimal mungkin untuk bisa menjaga diri kita dari perkara-perkara tersebut ya. Orang-orang dulu sakti-sakti dari wong saiki ya, jaduk-jaduk. Kenapa? Karena makanannya lebih aman daripada makanan sekarang. Kita ini lebih banyak makanan yang berkimia, berkualitas, ada kimianya kan, pengawet itu kan. Kita kan tidak tahu pengawet itu prosesnya dari apa, dengan cara yang apa. Mungkin itu diantaranya okay? Maka kalau masih ada makanan yang alami ya, contohnya kayak bohong oleh jebol dewek itu memang kayaknya remeh, harga tidak begitu mahal, tapi mungkin anti dari hal yang pengawet nih Pak, itu lebih bagus ya, lebih bagus untuk dikonsumsi daripada yang saset-saset sudah bayangkan Pak, bisa tahunan ora apa-apa barang kan, itu kan perlu dicurigai itu kan, iya kan ya tapi sudah keadaannya seperti itu, wes kita berhusnuzon saja sudah. Tapi seandainya ada pilihan ya dipilih yang lebih aman. Ini yang pertama wasiat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, karena ada sabda Nabi yang lain, man akalal halal, siapa yang makan dari sesuatu yang halal, atau adhu jawarihahu, dengan sendirinya secara otomatis anggota tubuhnya, matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya akan mengarah kepada taat ya. Akan beraktivitas dengan aktivitas yang berkualitas taat kepada Allah.
matanya akan mengarah kepada sesuatu yang halal, telinganya akan suka mendengarkan yang baik-baik, tangan kakinya bergerak kepada sesuatu yang terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ataupun tidak mau, ya, senang ataupun tidak senang, tahu ilmunya ataupun tidak tahu ilmunya, tapi kalau sudah konsumsinya dari sesuatu yang halal, itu dengan sendirinya Porawo. Ini pentingnya kita memberi makanan-makanan kepada anak keturunan kita dari sesuatu yang halal, dicari dengan cara yang halal. Okay? Ini harus diulang-ulang ya, sampai kita ini betul-betul dalam kehidupan bisa menghasilkan apa yang kita hasilkan dari perkara yang halal. Ya Ali, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, man akala syubhat. Kalau tadi dari perkara yang halal, sekarang yang syubhat, karena dalam kehidupan tidak akan pernah lepas dari 3 perkara: halal, syubhat, dan haram. Barang siapa yang memakan sesuatu yang syubhat ini apa? Yang samar-samar, belum jelas kehalalannya, belum jelas keharamannya, istabaha alaihi dinuhu. Siapa yang suka makan dari sesuatu yang syubhat, ya, istabaha alaihi dinuhu. Begitupun juga tidak akan jelas agamanya. Islam tapi koyo itu wong Islam, ya. Islam tadi, tapi perbuatannya, lisannya, tangannya tidak mencerminkan seorang muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim tapi tangannya kotor, WA sing elek-elek, ujaran kebencian, ya kan? Hati-hati ini, bisa jadi ini ada pengaruhnya tadi. Karena Rasul mengatakan man akalal haram, ya. Begitupun juga syubhat, ya. Syubhat ini lebih banyak mengarah kepada haram, hati-hati ya. Asatu jawarihahu, anggota tubuhnya akan bermaksiat, suka melakukan hal-hal yang terkait dengan maksiat. Agamanya tidak jelas, Islam jenenge muslim ya. Jenenge ben muslim, Pak. Wong Islam jenenge muslim, Pak. Muslim tenan. Tapi kelakonane ya Allah tidak mencerminkan seorang Islam. Ora jelas ya. Islam tak duduk wong iki. Itu biasanya terkontaminasi, terkena barang-barang yang seperti itu. Wa adlama qalbuhu, hatinya akan gelap, hatinya orang tersebut. Hatinya orang yang suka mengkonsumsi barang-barang yang syubhat. Makanya walaupun di masjid porawuh kok ono jajan, ya. Ada jajan ditinggal sama orang. Lebih baik, amannya lebih baik jangan dibawa. Oh, barangkali punyanya orang apa ketinggalan. Nah kan hati-hati, biasanya perkara yang ada unsur-unsur atham, dosa, itu biasanya keraguan-raguan yang muncul dalam diri kita. Iya. Apa katanya Rasulullah? Al-ismu maha kafi nafsika. Ciri-ciri dosa itu apa yang bikin gundah gulana. Ya, oleh tahu sing. Hati-hati, kalau sudah gitu langsung wes boleh. Nah, langsung itu jangan jangan diikuti, karena Rasul sudah memberikan definisi al-ismu, ya, dosa itu biasanya maha kafi nafsika, ketika akan kau lakukan, ketika akan kamu sikapi atau kamu berbuat, kamu ini bimbang boleh tak tidak, cocok kok gak boleh. Hati-hati ya. Aku foto ini halal lagi wes. Mungkin panitia takmir yang memberikan secara halal, tapi takut itu punyanya orang, iya kan, punyanya orang, nanti diambil, orangnya datang balik lagi. Memang ada orang itu yang meninggalkan ya, bisa jadi karena lupa ketika bubar, ya, bisa jadi memang tidak perlu dibawa wes. Tapi ketika kita menemuinya, ketika saat terjadi goncangan, perjuangan, ya, perlawanan, ya, di dalam hati kita, lebih baik kata guru-guru kita tinggalkan saja sesuatu yang syubhat. Ya, karena sesuatu yang syubhat itu lebih condong kepada sesuatu yang haram. Hati-hati ya. Wa man akalal haram mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa dha'ufa yaqinuhu wa hajiballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu. Dan sebaliknya, pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, wa man akalal haram, barang siapa mau makan dari sesuatu yang haram, ya sudah jelas keharamannya, sifatnya, bendanya, cara mencarinya,
terbiasa dengan konsumsi yang haram, mata qalbuhu, hatinya akan mati. Wah, ini medeni nih. Kalau sudah hati mati, Pak, ya kayak orang mati, sampean bilangi, sampean nasihat ya tetap mati, Pak. Nggak akan berubah. Lihat jenazah itu. Kalau sudah mati dibungkus ditutup sama kain, sampean nasihati apa wis? Gempah ya tetap menang. Ya. Kobongan ya tetap menang. Ya. Awakmu apa dipecut ya tetap menang. Sudah adzan, panggilan sholat, orang nasihati, diperingati alam ya tetap maksiat ya. Ini sudah keras hatinya, naudzubillah. Paling jauhnya hamba manusia dari Allah yaitu orang yang hatinya keras. Hati-hati. Wa inna adan nasi ya, inda rabbihi qalbun qasi. Paling jauhnya manusia dari Tuhannya orang yang punya hati keras. Padahal Gusti Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekat, bahkan dekatnya Allah lebih dekat daripada urat nadi. Urat nadi itu kan di sini, di leher ya. Di leher ini kan paling dekat. Paling dekat daripada diri kita. Lah Allah lebih dekat daripada itu. Ya bagaimana tidak lebih dekat daripada itu? Lawang kita ini tidak punya apa-apa. Tangan, jasad, kulit, daging yang nampak-nampak ini semua miliknya Allah. Mana yang punya milik kita? Tidak ada. Kita cuma dititipi, diamanati. Masuk lagi ke dalam yang lebih dekat, ruhnya kita, daya, kekuatan, kesadaran, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh menghidupkan kesadaran hati kita. Kesadaran yang bagaimana? Bahwa kita ini sebetulnya tidak berperan, yang berperan adalah Allah. Masa Bib? Loh kok masih tanya? Al-Qur'annya wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kan ngoten nggih ayatnya ya. Kamu tidak punya kehendak katanya Allah ya. Tidaklah kamu berkehendak melainkan atas kehendak Allah. Makanya ketika kita dikehendaki yang baik seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihan dan sebagainya. Puji Allah Subhanahu wa taala karena kehendak kita ini sejalan dengan kehendak Allah. Allah mulana sithik-sithik belajar kaya wong-wong sufi ya. Selalu kehendaknya kita ini diselaraskan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ya tadi, tidak lepas dari tuntunan Al-Quran dan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kang rawuh teng mriki seneng ngaji, berarti kehendaknya jenengan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi kembali kepada pembahasan hati-hati dari perkara yang halal, yang haram. Waman akalal haram mata qalbuhu, siapa yang suka makan barang haram, mati hatinya, wa khaffa dinuhu. Ya, ringan agamanya, artinya akan suka meremehkan urusan agama, ya. Alah engko biyen wis makin nom mesisan wis dia kaya ulung dosane. Alah ngaji ulene parang wis gediku ya jare Habib Hasim yang mulai gediku ngaji. Ya lungguh ngrungokaken ana sompeng ya dipangan kan gitu. Ngono ya wis keringan kan ngoten, Pak. Asik arepe parang ngaji ya. Arepe ambil turu. Kan ya sudah orang enggak kalau sudah meremehkan agama itu ucapannya tidak sadar bahwa itu adalah merendahkan agamanya sendiri, agama yang ada pada dirinya sendiri. Karena apa? Tadi mungkin suka makan barang haram. Wa dha'ufa yaqinuhu, orang ini kalau punya keyakinannya lemah. Kalau sudah lemah gampang kufur, ya, gampang terkena sifat munafik. Wa hajiballah da'watahu. Kalau berdoa dihijab oleh Allah, sulit untuk mendapatkan doa yang mustajab. Wa qallat ibadatuhu, dan sedikit ibadahnya, ya. Ini diantara pesan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa berakhirnya ini? Isroknya jam berapa? 5.35. Ya, 7 ya. Ya. Ini sudah 5.30, kurang 5 menit ya. Lanjut nggih.
Besok kalau saya disuruh ngaji di sini baca wasiat Mustafa, nggih. Nanti hatam baca yang tipis-tipis dulu ya. Nanti kalau udah hatam dilanjutkan kitab yang lain. Nggih. Kalau tidak dipanggil ya berarti guru kita bisa semua. Karena guru panjenengan, guru kita semua ada tugas di luar kota ya. Ya yang serep-serep ini lumayan lah masih bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pesan baginda Rasul, 3 pesan yang penting, ya, yang paling utama sebelum kita melakukan hal-hal yang utama di dalam ibadah kepada Allah ya. 3 ini perhatikan dulu, pahami dulu, amalkan masing-masing. Ya kalau memang itu halal ya diambil, kalau memang itu syubhat dan haram jauhi. Semaksimal mungkin kita bisa menjauhi. Ya Ali, wahai Ali, kata baginda Nabi, idza ghadaballahu ala ahadin, bila mana Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang. Nah, ini kita dikasih tahu oleh Nabi melalui wasiatnya kepada Imam Ali, ciri tanda orang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, razaqahu malan haraman. Naudzubillah, orang itu akan dikaruniai rezeki harta yang haram. Digampangkan nyari yang haram. Bahkan sering ngomong hang haram ben susah, parmaning hang halal. Padahal lebih gampang yang halal. Yang haram terus belajar, Pak. 7 hari 7 malam. Kalau dicarane melaku hing krungu kan gitu. Ya maling-maling itu, Pak. Bagaimana cara memiliki langkah yang bisa meringankan tubuh. Sekiranya mijak daun itu tidak bunyi kresek. Kan susah, masih harus belajar. Niteni waktu, niteni orang tidur kan berat. Kalau halal kan enggak. Masuk jam 7 berangkat sudah. Nikmati sudah. Nanti serahkan kepada Allah selanjutnya. Yang penting kita ketika dibuka jalan ikhtiar dari sesuatu yang halal, mencari sesuatu yang halal, ya sudah jalani ya. Nikmati tanpa terlebih dahulu mikirkan berapa yang saya dapat. Enggak usah, itu dulu dah. Pengalaman kula bengin ngoten, Pak. Pulang mondok tuh bingung saya. Ya, tapi insyaallah sama itu dialami oleh para teman-teman alumni. Mau gawe opo aku ki yo, keahlian ndak punya, cuma bisa membaca kitab, bisa menerjemah gitu aja. Bingung, ndak punya kenalan ya. Ndak punya kenalan, wala guru wala apa zaman saya dulu. Karena guru yang terkenal dari kalangan Habaib waktu itu 3 orang, Habib Ali, Habib Abdullah, Habib Mahdi. Ndak seperti sekarang, seperti jamur kan sekarang kan gitu. Banyak datang lagi terus, Pak. Persaingan ketat sehingga. Iya kan? Ya, coran itu persaingan ketat, tapi persaingannya fastabiqul khairat kan begitu nggih. Enggak boleh iri satu dengan yang lain karena masing-masing sudah ada pemberiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jenengan enggak percaya saya keluar mondok waktu itu jadi enggak punya kenalan saya. Sudah, seperti jenengan santai sudah, santai. Ya lama-lama mengalami jenuh karena tidak ada kegiatan. Mau tidak mau saya tidak mungkin terus membebankan orang tua, nebeng sama orang tua karena tidak punya pekerjaan, karena sudah tidak mondok. Akhirnya mau tidak mau awal perjalanan kami itu masuk ngajar, Pak, masuk teng lembaga pendidikan, apalagi ngisi ke sana kemari karena tidak punya kenalan. Masuk ke warung sate Pak Saleh, Pak. Iya, masuk kerja diterima kora-kora saya, Pak. Kora-kora bersening ringkes kora-kora. Iya, betul itu. Saya enggak gengsi saya karena itu pengalaman yang bagus lah bagi saya. Karena yang dicari halal, enggak nyuri, enggak nyolong kan ya kan. Kerja sambil mikir, maca kitab tahunan kora-kora. Iya. Ya alhamdulillah lama-lama dari gaji 1.000, 1.500 sampai 2.000 sampai 2.500 mentok teng ngriku pun, Pak. Tidak terasa sekian bulan lama-lama yaitu Allah buka melalui ada pembeli namanya Habib Muhammad Asgaf. Dari Habib Muhammad ini kenalan aja saya kesal. Loh, ente alumni mondok di sini tidak pantas ini. Percuma ente nanti mondok. Iya Ustaz, tidak punya channel, tidak punya temennya, kenalan. Sudah ente besok anak bawa ke Al-Khairiyah. Dari situlah mulai perjalanan ngajar di Al-Khairiyah. Pokoknya ngajar sudah. Tidak tahu nominal berapa yang saya dapat, tidak tahu ngajar pokoknya, Pak. Alhamdulillah gaji saulan 30.000 waktu itu.
meningkat 60.000, meningkat 90.000 sampai 4 tahun di Al-Hariyah paling banter gajinya 100 selawe niku. 100 selawe maksudnya 125. Tapi nikmat ilmu itu hidup lagi apa yang dipelajari. Subhanallah dibuka lagi pintunya oleh Allah. Ente pindah, jangan di sini. Kalau di Al-Hariyah ini lebih banyak guru-guru kuliah walaupun ngajar agama. Ya Ustadz Muhammad tadi itu yang bawa kami, Pak. Ente ke Habibullah. Ya itu udah 2001 pulang pindah teng Habibullah nih, Pak. Koncone wong kitaban kabeh ya, alumni pesantren semua. Ya Jawa, Madura, ya itu udah sampai sekarang ini. Dan sampai sekarang bisa ketemu jenengan. Ya, berawal dari itu, nggih. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mungkin nanti nominalnya sedikit, kecil, tapi jalan yang jenengan itu bukan jalan yang dimurkai oleh Allah, rezekinya dari sesuatu yang halal, berarti jenengan tidak termasuk orang yang dimurkahi oleh Allah. Idza ghadaballahu ala ahadin, yang terakhir ini, bila mana Allah Subhanahu wa taala murkah kepada seseorang, ciri-ciri tandanya orang itu akan digampangkan untuk mendapatkan karunia yang haram. Naudzubillah. Maka jangan kita silau iri dengan orang-orang yang pakai jalan pintas. Allah ingatkan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan membuat matamu silau, engkau iri melihat orang-orang kafir kok enak yo ya. Omahe mentereng koyo istana, mobilnya mewah umpamanya. Jangan silau, katanya Allah. Mata qalil, itu kesenangan yang sedikit, kesenangan yang memperdaya. Sudah, yang penting kita itu halal dulu, yang penting ya. Jangan sampai ya dari sesuatu yang haram. Bila mana ada seorang digampangkan dari sesuatu yang haram, wudu langsung menang. Totoan menang, hati-hati dulu. Hati-hati. Masuk golongan wong sing dimurkai kali Gusti Allah. Iya, Pak. Siksa neraka itu pedih. Dahsyat, tapi lebih dahsyat bila dimurkai oleh Allah. Iya. Surga itu nikmat. Surga itu menyenangkan, memuaskan, tapi lebih puas lagi kalau diridhoi oleh Allah. Mulanya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah, saya ibadah ini ya Allah bukan karena semata-mata ingin masuk surga. Kalau semata-mata saya ingin masuk surga ya Allah, maka jangan kau masukkan saya ke dalam surga. Ya Allah, saya ibadah ini bukan karena takut masuk neraka ya Allah. Kalau ibadah saya ini tujuannya supaya saya tidak masuk neraka ya Allah, cemplung no Gusti. Tapi ya Allah, saya ibadah ini kalau memang karena cinta kepadamu ya Allah, jangan kau palingkan diriku darimu. Kita tidak bisa seperti Rabi'atul Adawiyah, wali perempuan, Pak. Ya minimal niru-niru lah gitu, Pak. Ibadahnya terus berusaha hanya sebatas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mulane kita niki ya ya harus berlatih, katanya Gus Bah, itu harus latihan terus untuk jadi orang ikhlas, untuk jadi orang ahli ibadah, untuk jadi orang yang selamat dari perkara yang haram, harus terus melatih diri ya, menerima apa yang ada dari Allah Subhanahu wa taala, yang penting itu halal. Fa idza stadda ghadabuhu alaihi, tandanya bila mana Allah itu semakin bertambah murkanya kepada hamba tersebut, wakkala bihi syaitanan, Allah akan mewakilkan, artinya mengutus makhluk yang namanya setan, wakil ya, mendampingi orang tersebut, yaitu daripada setan, yubarik lahu fihi, yang akan memberkahi orang tersebut di dalam rezeki yang haram tersebut. Gampang gitu, Pak ya. Ngudu hasil, totoan hasil, pokoknya selalu hasil pun, Pak. Wah hebat iso niki. Itu tuh hebat, ira dimurkai Gusti Allah. Waran diriku dulur. Pokoknya wis utang enggak bayar umpamanya. Ngutangi wong kudu ana lebine ya. Kok banyak orang yang ngutang ke saya, wah berarti sukses saya ini. Iya, sukses dimurkai Gusti Allah, diridhoi saya. Wa yasabuhu, dan ia akan dijadikan sahabatnya setan. Setan akan dijadikan sahabatnya orang tersebut. Jadi satu jalan. Wa yasghaluhu bid dunya anid din, dan setan tersebut akan menjadikan orang itu sibuk dalam urusan dunia yang seakan-akan tidak ada ujungnya ya. Sehingga mengalahkan urusan agamanya. Wa yashalu
lahu umur dunyahu, dan dilalah urusan dunia itu digampangkan, ya, dimudahkan, ya. Urusan dunianya lebih digampangkan daripada urusan akhirat. Wa yaqulullah, dan kadangkala setan itu berkata, ya, setan itu ngomong gini, tenang ben wis, puas-puas nolong wis. Halal haram hang penting riko bisa tuku omah, bisa tuku sepeda motor. Allah ku maha pengampun. Si setan tuh ngomongnya gitu. Iya yo, akhirnya kan gitu kan. Katanya orang yang ketipu, iya, maksiat tuh wis gampang wis. Anting wis di omah, burung kok tobat kan gitu, Pak. Dilala pas ngoten turun tobat mati ulo. Mari wis matang jadi wong Banyuwangi ya. Itu yang kita takutkan nggih. Biarlah rezeki pas-pasan, syukur halal kan nggih. Kersane pun Pak, tidak akan lepas orang itu dari rezekinya. Apa yang sudah dikatakan Imam Ibnu Athaillah itu, apa yang sudah dijamin, tak usah kau risau, tak usah kau merisaukannya. Yang penting usaha baik, jalan yang halal, tunggu hasilnya pasrahkan kepada Allah. Jadi tidak usah risau. Yang paling penting kita pikirkan, apa kita ini sudah di jalannya Allah, maksudnya di jalan Allah, di jalan yang sudah dituntut oleh Allah, melakukan kewajiban-kewajiban di kita. Karena itu tidak ada jaminan ngaji gini akhirat, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kita sendiri yang menggapainya. Innallaha a'tad dunya, yang terakhir menutup, liman yuhib waman la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, jaminan dunia kepada orang yang mau ataupun orang yang tidak mau, yang kafir ataupun yang mukmin. Wala yu'tid din, Allah tidak akan memberikan agama ini illa man yuhib, kecuali orang yang dicintai oleh Allah atau mencintainya, suka terhadap ilmu agama. Mugi-mugi kita termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terus semangat mencari ilmu agama. Ini saja yang bisa kita baca, kita ngaji pada pagi hari ini. Dawa umur, sehat walafiat. Ada kesempatan lain kita bareng lagi ngaji bersama-sama. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wa lahum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.